Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Ignatius Marianto, sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 11 program IPA dan IPS. Tentunya yang kelas IPA baru sekarang ini ketemu dengan saya karena tahun lalu yang mengajar adalah Pak Amos. Nah, untuk yang kelas IPS tentunya sudah mengenal saya dari kelas 1. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera untuk kita. Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat dalam belajar walaupun kita tidak bisa berjumpa langsung karena situasi dan kondisi yang belum mendukung kita untuk belajar di sekolah. Mari kita senantiasa berdoa agar situasi pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Nah, tentunya tidak hanya berdoa saja, kita juga berusaha menjaga dan menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Tentu dengan langkah-langkah seperti yang disarankan pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk mematuhi protokol kesehatan ini ada langkah-langkah seperti yang pernah kita lihat atau pernah kita dengar di media sosial yang banyak disarankan atau dipublikasikan oleh pemerintah. Pernahkah kalian mendengar istilah tek prosedur? Apakah kalian pernah mencermati suatu proses kegiatan atau tahapan-tahapan melakukan sesuatu baik dari buku, majalah, atau sumber lainnya? Nah, hal apa saja yang kalian temukan? Pernahkah kalian membuat tek prosedur? Mari kita sejenak mencermati hal apa saja yang harus dilakukan bila kita melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Misalnya, tips hidup sehat agar terhindar dari virus corona dan sebagainya. Cara menghidupkan dan mematikan komputer misalnya. Nah, silakan kalian cermati video berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengaktifkan komputer adalah sebagai berikut. Pastikan semua kabel power di komputer sudah terhubung dengan jaringan listrik. Hidupkan CPU dengan menekan tombol on atau power di casing. Hidupkan monitor dengan menekan tombol on atau power. Nah, demikian tadi anak-anak tahapan-tahapan, salah satu contoh tahapan-tahapan menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, pada pertemuan pertama kali ini materi pokok kita yaitu informasi dalam tek prosedur. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di situ. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri tek prosedur. Tujuan yang kedua,
Siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks prosedur. Tujuan ketiga, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan yang keempat, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Dan yang berikutnya yaitu meringkas informasi yang ada dalam teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Kita akan lihat dulu atau kita simak penjelasan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Seperti yang kita lihat pada video tadi, bagaimana cara menghidupkan komputer, langkah-langkah cara menghidupkan komputer. Di situ ada suatu langkah demi langkah yang berurutan. Nah, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tip atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Seperti dalam tayangan video, cara menghidupkan, ini maksudnya menghidupkan komputer tersebut di atas tadi. Langkah demi langkah dilakukan secara berurutan agar si pembaca atau pendengar mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur di sini adalah teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, selain tujuan, di sini juga ada fungsi teks prosedur. Apa fungsinya? Di sini teks prosedur memberitahu pembaca agar melakukan, melakukan atau membuat sesuatu. Informasi yang disajikan dengan urutan logis. Jadi di sini memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu, informasi yang disajikan dengan urutan yang logis. Nah, bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Nah, adapun ciri-ciri teks prosedur diantaranya yaitu 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna perintah atau kalimat memerintah. Memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri berikutnya menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Inilah pengertian kata kerja aktif. Ciri selanjutnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Saya ulangi, kata penghubung yang menyatakan
Baik anak-anak, mohon maaf tadi terganggu karena keterbatasan fasilitas dalam komputer saya. Saya lanjutkan poin D, ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur diantaranya yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Di sini kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, dan sebagainya. Ciri berikutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ciri berikutnya, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Kemudian ciri selanjutnya, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan kalimat saran dan larangan, menggunakan kriteria atau batasan tertentu, menggunakan kata keterangan bersifat informasi, dan berisi langkah-langkah yang terinci. Nah itu tadi ciri-ciri teks prosedur. Berikutnya supaya agak cepat saja karena ini terbatas dari waktu aplikasi yang saya gunakan. Pernyataan umum. Dalam teks prosedur terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pengertian penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar tujuan yang diinginkan dengan tepat. Berikut macam-macam teks prosedur. A. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login masuk ke Facebook dan sebagainya. B. Teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur kompleks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh teks prosedur kompleks. Yang C, teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya jika kita memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Nah, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi pelajaran yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Secara khusus pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas yang harus dikumpulkan, namun sebagai murid dan seorang pelajar tentunya mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa memperkembangkan diri dengan tekun belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mendukung perkembangan kepribadian seseorang. Selamat mempelajari kembali materi yang saya sampaikan ini dengan mencari referensi lainnya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman. Bila ada yang ingin ditanyakan
terkait dengan materi di atas, silahkan bertanya via telepon atau WA dengan menyebutkan nama jelas dan kelasnya. Terima kasih, selamat siang, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya kita masih akan membahas teks prosedur. Saya ingatkan kembali, bila kalian bertanya atau absen atau mengumpulkan tugas, tolong jangan lupa menggunakan nama sesuai dengan absen yang digunakan di sekolah. Terima kasih, selamat siang.